Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti seal shock breaker ya. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai penggantian seal shock breaker CRF 150 dan penanganan atau perawatan sistem kemudi pada CRF 150. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan shock breaker CRF ini terlihat masih kering ya, masih bagus, sehingga saya tidak melakukan penggantian di bagian sebelah kanan. Nah, jadi yang bocor itu posisinya ada di sebelah kiri di sini. Ya bisa dilihat seperti itu, rembes ya. Sebelum pelaksanaan servis, pastikan motor kalian aman terlebih dahulu. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapkan juga spare part yang akan diganti seperti seal. Ya, seal ini satu pasangnya itu 302.000. Saya kemarin beli di Honda itu. Dan untuk ini oil shocknya seharga 35.000. Ini proses yang sudah saya bongkar ya. Dari mulai lampu, spakbor, roda itu udah saya bongkarin, dan untuk video bongkarnya saya nggak bisa tampilkan karena kebetulan tripod saya lagi rusak, jadi ya seala kadarnya aja lah. Tapi untuk yang penting-pentingnya nanti saya shoot. Ini untuk shock breakernya yang sebelah kanan ini masih aman, masih oke. Untuk di bagian sistem kemudi ya, ini kebetulan berat ya. Ini serat, setangnya berat. Jadi kemarin juga kata pemiliknya ini emang motor berat. Jadi nanti saya akan perlihatkan bagaimana untuk merawat komstirnya. Ya pasti ini karat ya, dalamnya udah grease-nya udah sedikit abrev. Itu memang kelemahannya di bearingnya suka kering ya. Bearing bagian bawah itu memang suka kering. Nah, nanti kita juga akan bongkar bagian ini, baut ini, mur ini ya, mur kemudinya. Tapi nanti stangnya saya akan gantung. Nah, ini proses pembongkaran stang ya. Nah, seperti ini saya gantung ya supaya aman, supaya nggak apa ya, nggak ngegantung di tangki, takutnya kan agak lecet gitu kan. Nah, di sini juga saya bongkar untuk murnya supaya, jadi kenapa digantung? Supaya mempermudah pekerjaan aja, lebih aman. Terus nanti untuk membuka mur kemudinya itu lebih enak. Sekarang kita proses membuka sistem kemudi ya. Kita amankan dulu ini. Terus kita buka yang ini, kunci apa, mur penahannya kita buka ya. Kita skip ya, kita langsung nanti ke video setelah dibuka. Tapi untuk di sini kalian harus menahan dari bawah supaya nanti tidak jatuh gitu, dan supaya ketika membuka mur bagian atas itu enggak menekan. Dan pastikan juga bagian ini penyangga juga harus dalam keadaan aman. Jadi supaya nanti motor nggak jatuh ya, harus aman lah pokoknya, harus safety. Nah, jadi ini penyebab dari setang berat ya di CRF 150. Ini kayaknya karatan, terusnya kotor, udah nggak gerak, kering, parah pokoknya. Kayaknya ini kemasukan air kayaknya. Jadi air itu rembes sehingga si stempetnya atau si grease-nya itu kecampur sama kotoran sama air kayaknya. Tapi untuk bagian atas aman ya, kita lihat sama-sama. Nah, seperti ini untuk bagian atasnya masih ada sedikit pelumasnya, tapi nanti semuanya saya akan cuci dan kembali saya kasih grease ya, kasih stempet lagi biar enak lagi, dan pastikan penyetel yang tepat. Ini untuk gambarnya seperti ini ya. Ini udah siap proses pembongkaran ya. Nah, untuk video lengkapnya saya nggak
kasih karena memang tripodnya rusak, jadi sulit untuk videonya. Tapi ini saya menggunakan tang buaya untuk membukanya dan lap biar aman. Ini gambar ketika sudah dibuka tutupnya. Nah seperti ini penahan, tinggal kalian buka aja, tahan itunya, buka terus keluarin olinya seperti itu, dan keluarin bagian-bagian kayak penahan, kemudian seal debu, seal shocknya kalian keluarin. Nah ini untuk membuka sealnya tinggal kalian tarik ke atas aja. Nah ini bentuknya seperti ini. Saya nggak tahu komponen-komponen yang lainnya, yang saya tahu itu sealnya aja. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya, tapi mungkin apa ya, yang ini untuk sealnya ini ya, ini untuk komponen-komponen di dalamnya saya susun biar nggak ketukar. Ini ada gelas ukur, kemudian corong sama wadah olinya. Ini oli bekas. Kita pakai oli shock ya. Ini oli shocknya sudah saya siapin, kemudian sealnya juga sudah siap. Ini susunannya, ini dari mulai bawah ya, kemudian seal debu, penahan seal, ini penahan sealnya, terus seal shocknya. Ini nggak tahu komponennya apa aja. Yang jelas di sini ada pengunci ya, seperti itu. Nah kita bahas dari komponen awal ketika pemasangan ini. Saya skip langsung ke ketika proses akan pemasangan ya. Nah ini yang pertama kita pasang dulu semuanya ya, sesuai dengan urutan yang tadi. Ini paling atas ya. Ini yang paling atas yang nempel di, sebenarnya nggak usah dibuka ya. Kenapa saya dibuka? Ini seal debu sama apanya ini springnya, kemudian penahan. Ini seal shocknya, kemudian di bawahnya ada apa namanya? Yang ini untuk ketika membuka itu, jadi dia itu tinggal kita tarik, ini sealnya udah otomatis kecopot, dan ini pengunci. Jadi ini yang dibuka nih, kita buka ini ya. Saya nggak tahu lah, pokoknya itu deh komponen-komponennya saya nggak hafal. Yang jelas saya susunannya insya Allah ini benar susunannya, karena saya pisahkan satu persatu. Dan ini untuk seal yang rusaknya ya. Jadi kita ke proses pemasangan. Ini pemasangan ya, kita ke pembahasan pemasangan. Untuk pemasangan perakitan, saya di sini menemukan sedikit kendala ya, karena memang peralatan yang minim banget ya, seadanya, menggunakan kunci L seperti ini. Saya tekan ke bawah, saya pukul menggunakan palu. Tapi di sini teman-teman harus benar-benar hati-hati untuk nanti mukulnya, supaya nggak kena bagian yang tengah itu. Kalau misalkan sampai kena, waduh bahaya banget kan ya. Jadi intinya hati-hati aja. Ini saya gantung ya, karena nggak ada yang megangin. Ini gantung, nah supaya aman. Nah jadi sulitnya itu, kita itu sebenarnya gampang untuk pasang seal itu. Sulitnya itu kita hati-hatinya itu. Mukul juga kan nggak sembarangan mukul gitu, takut kena lah apa gitu. Jadi kalau misalkan ada alatnya enak, tinggal celep aja gitu kan ya. Kalau misalkan jorok mah gampang, tinggal jebret kan gitu kan. Nah kalau misalkan kita ya pengen rapi, pengen nggak cacat, itu harus benar-benar hati-hati, karena ini memang untuk shock ini emang shock lumayan lah, harganya nggak murah. Ini lumayan, satunya aja kan sealnya itu 150.000. Kalau misalkan cacat aja, salah masang ataupun pada saat pengerjaan rusak ya, itu kan masa kita harus nombokin gitu kan
Jadi benar-benar harus hati-hati. Di sini saya menemukan kendala kesulitan di saat pemasangan ini. Lamanya itu di pemasangan seal ini lumayan lama. Jadi benar-benar harus kita tuh, kemarin saya sempat manggil teman gitu, sempat manggil orang buat bantu ya, sempat panggil orang buat bantu untuk nanti mukul. Jadi kiri kanan mukulnya supaya pada saat itu dipukul bareng tek 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 gitu, supaya nggak, kalau dipukul satu itu yang satunya ngangkat gitu, kayak gitu. Jadi untuk videonya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan video full ya, cuman segitu aja yang ada videonya. Jadi intinya untuk takaran oli ya, untuk takaran oli shock saya yang kiri pakai 411, yang kanan itu 337, tapi kan yang diganti yang kiri 411 ml. Ini saya dapatkan dari browsing, dari spesifikasi untuk takaran CRF ya. Ya dari teman-teman YouTube, dari artikel gitu. Saya cari ini. Jadi nggak terlalu jauh dari standar pabrik lah ya. Seperti itu. Yang penting harus aman dan nyaman lah, itu yang penting kan. Nah untuk masalah kemudi saya tidak bisa menunjukkan videonya. Yang jelas saya kemarin sudah menservis untuk sistem kemudi. Untuk setangnya alhamdulillah kemarin setang udah oke, kemudian shock breaker enak, itu kata pemiliknya. Jadi untuk pengerjaannya mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf ya, untuk berbagi pengalaman dan sharing lah, itu aja untuk teman-teman sekalian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.